Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita semua bisa kembali bertemu di acara berlian berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua bisa sampai kembali di bulan suci Ramadan ini, yaitu bertepatan di tahun 1442 Hijriah. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari wabah virus corona ini. Dan juga mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian semuanya, dalam acara Salman Kolbu kali ini akan diisi oleh dua pemateri sekaligus, yang dimana mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari materi yang disampaikan oleh para pemateri-pemateri nanti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi atau ceramah yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi holi sadri wa yassirli amri walau datan misilmi lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimurad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al hadis sahih rawahul Muslim wa Bukhari. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da amma ba'di amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada kali ini. Tidak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya, yang semoga kita semua nanti di yaumil hisab mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Allahu, ya Rabbal Alamin.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Yusuf Hidayatullah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, asal dari Kabupaten Bandung Barat. Dan diucapkan terima kasih juga kepada semua guru-guru saya yang di Pondok Pesantren Al-Ihsan, ada yang di desa juga, ada yang di dekat rumah juga, kemudian guru-guru sekolah saya. Kemudian tidak lupa juga ucapan mohon maaf sebesar-besarnya ketika di sini Yusuf agak keliru ataupun banyak kesalahan dalam sharing mengenai keutamaan di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan hikmat, dengan khusyuk, dan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Oke, pada kesempatan sore hari ini, agar kita tidak panjang pembahasan, mungkin Yusuf akan membatasi untuk bahasan sekarang ataupun bisa dikatakan kultum gitu kan, kuliah 7 menit ataupun kuliah 7 jam. Kuliah 7 jam itu bebas lah gimana tafsirannya. Tapi jangan terlalu lama ya. Di sini Yusuf sharing gitu kan, tidak memposisikan sebagai orang yang pintar, orang yang tahu, orang yang bisa, enggak. Tapi kita semua ini belajar, Yusuf masih belajar. Jadi mohon maaf jika banyak keliru dan kesalahan. Nah, pada kesempatan kali ini Yusuf akan membawakan tema mengenai indikator ataupun orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan. Apa sih orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini, dan apa saja sih orang-orang yang termasuk kategori merugi gitu kan. Nah, pertama yang harus teman-teman ketahui ya, dan sahabat penonton yang melihat video ini, pertama, orang yang dikategorikan orang yang merugi pada bulan suci Ramadan, pertama, orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Itu contohnya seperti apa? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, teman-teman semua, indikator ataupun orang yang merugi pada bulan suci Ramadan ini, kenapa toh dia itu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, malah mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang suka menyebar fitnah, menyebar hoax kalau zaman sekarang. Kemudian orang yang namimah, mengadu domba, kemudian orang yang menggunjing, orang yang berbohong gitu kan. Jadi kategori orang yang banyak berbicara yang tidak bermanfaat, unfaedah sekali gitu kan. Nah, kita semua ini harus bisa menjaga lisan kita, perbuatan kita dari perbuatan hal-hal yang menyebabkan hilang ataupun putusnya pahala ibadah puasa kita gitu. Jangan sampai karena permasalahan sepele kita malah jadi batal gitu kan pahala puasa kita, dan alhasil hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja kan. Itu suatu hal yang sangat merugi sekali, seperti itu. Kemudian kategori orang yang merugi pada bulan Ramadan yang kedua itu adalah orang yang sholat tarawih tapi tidak selesai. Nah, seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, orang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulislah baginya pahala sholat semalaman suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, dalam hadis ini teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya kan kebanyakan kita ya ketika udah beres sholat tarawih, kemudian beres sholat witir langsung bubar gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi harus khidmat, harus ikut berdoa juga, apalagi kan akan setelah sholat witir itu dan beres berdoa akan membaca niat puasa untuk esok harinya gitu. Nah, itu sekarang itu konteksnya kebanyakan baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan itu malah bubar gitu kan, apalagi generasi milenial, kaum muda seperti itu. Jadi ibaratkan dan diharuskan itu janganlah gitu kan, kita harus lebih khidmat lagi kayak gitu.
Kemudian yang ketiga, orang yang menjadi indikator ataupun orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang jarang membaca Al-Quranul Karim. Seperti itu. Jadi gimana ya? Karena bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan ya segala amalan perbuatan itu gitu kan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini mengenal adanya malam Lailatul Qadar gitu kan. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ketika di hari-hari biasanya kita membaca Al-Quran, satu huruf itu diberi pahala 10. Kalau di bulan suci Ramadan membaca satu huruf dikalikan 100. Berarti kalau alif, lam, mim 3 huruf berarti dikalikan 100 jadi 300. Masya Allah sekali bukan gitu kan. Kemudian kalau kita kebetulan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana lebih dari kemuliaannya itu 1000 bulan, kalau kita membaca hanya 3 huruf saja alif lam mim itu dikalikan beribu-ribu kali lipat, berjuta-juta kali lipat, Masya Allah sekali gitu kan. Makanya sungguh merugi sekali orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Jadi ayo kita tingkatkan lagi tadarus kita supaya terukur gitu, termanage gitu kan waktu kita tuh. Nah di sini Yusuf akan memberikan trik ataupun tips buat kita semua untuk satu hari satu malam itu 1 juz minimal kayak gitu. Kalau teman-teman cek ya, kebanyakan dalam Al-Quran itu mushaf yang biasa 1 juz itu rata-rata 9 lembar kayak gitu. Jadi kalau teman-teman setiap beres sholat fardu membaca Al-Quran 2 lembar saja gitu kan, tapi continue berkelanjutan 2 lembar saja setiap 5 waktu, 5 dikali 2 itu sudah 10 gitu kan, udah lebih loh. Jadi satu hari satu malam itu kita bisa 1 juz kayak gitu. Jadi jangan sampai kita dipaksakan baca banyak tapi nggak berlanjut, jangan gitu juga, tapi kita bertahap step by step seperti itu. Kemudian yang terakhir, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi hadirin rahimakumullah, banyak sekarang gitu kan yang orang yang berpuasa tapi tidak sholat gitu kan, itu kan lucu banget gitu kan. Ataupun sholatnya itu apa ya, telat ataupun kesiangan subuhnya gitu kan, karena beres sahur tidur lagi, nggak ke masjid ataupun nggak ambil wudhu kayak gitu kan, sangat disayangkan lah gitu kan. Apalagi kan sholat ini adalah tiang agama. Ketika tiangnya ini kuat, ketika tiangnya ini kokoh, pasti amalan kita juga bakalan bagus gitu kan. Tapi sebaliknya ketika tiang itu roboh ataupun tiang itu goyah gitu kan, mana bisa genteng bisa di atas kan, tidak bisa. Sama halnya dengan ibadah amalan puasa kita. Kalau sholat kita buruk, amalan kita juga kan pasti gimana gitu kan. Karena di yaumil hisab nanti, amal yang pertama dihisab itu adalah amalan sholat. Ketika amal sholat kita bagus, niscaya kedepannya juga bakalan bagus. Ketika amalan sholat kita buruk, nauzubillah gitu kan, seperti itu. Jadi kesimpulannya gitu ya, untuk kultum ini, kalau lebih dari 7 menit mohon maaf ya, kalau kurang mungkin ya pas gitu kan. Jadi intinya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu ada 4 kategori. Yang pertama, orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kemudian orang yang sholat tarawih tapi tidak selesai. Kemudian orang yang jarang membaca Al-Quran. Kemudian orang yang tidak menjaga sholatnya. Semoga apa yang Yusuf sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Yusuf sendiri dan umumnya untuk saudara, sahabat, rekan, teman yang menonton video ini. Mungkin seperti itu, cukup sekian. Mohon maaf jika penyampaian Yusuf kurang hikmat dan mohon ampun jika ada kata-kata Yusuf yang kurang santun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pemateri pertama yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi tersebut, dan insya Allah materi tersebut bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu kepada pemateri yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 pekan lebih kita menjalankan ibadah puasa. 1 pekan lebih kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Sudah 1 pekan lebih kita berinteraksi dengan bulan Ramadan, bulan yang dikenal sebagai Syahrus Sabar. Mengapa hadirin Ramadan disebut sebagai Syahrus Sabar, dan bagaimana kita menjadi ahlus sabar di dalam bulan yang penuh kesabaran ini? Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai Syahrus Sabar karena pada bulan ini Allah mendidik dan melatih secara langsung kesabaran umat Islam dengan puasa. Menahan lapar adalah latihan sabar, menahan dahaga adalah latihan sabar, menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri adalah latihan sabar, menahan untuk tidak marah adalah latihan sabar, menahan untuk tidak mengumpat, menggunjing, memaki, memfitnah saudara kita juga adalah latihan sabar, dan masih banyak yang lainnya hadirin. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkuatlah kesabaran kamu. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 200. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak ganjaran, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sabar, khususnya di bulan yang penuh sabar ini. Yang pertama, Allah akan memberikan pahala tanpa batas, sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang kami sempurnakan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran surat Al-Jumar ayat 10. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menilai secara langsung pahala puasa tanpa dibatasi dengan pelipat gandaan seperti pahala-pahala yang biasanya, maka sangatlah wajar jika pahala sabar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak terhingga, dengan pahala yang tanpa batas. Bukankah inti dari puasa adalah kesabaran? Sebagaimana Tirmizi meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim. As-saumun nisfu sabri. Setengah puasa adalah sabar. Hadirin, keutamaan selanjutnya yang Allah berikan kepada orang yang sabar adalah dia akan mendapatkan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan mendapatkan ma'iyatullah. Apa hadirin maksudnya? Maksudnya adalah orang yang sabar akan diluputi, akan dinaungi dengan perlindungan, pertolongan, rizki, karunia dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayat. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hadirin, keutamaan selanjutnya adalah bagi orang yang sabar, Allah akan memandang dirinya dengan pandangan yang selalu baik ketika ia mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur. Rasulullah SAW bersabda, sungguh amat menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala urusannya baik dan itu hanya terdapat pada diri seorang mukmin.
jika ia ditimpa dengan kesenangan ataupun kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa dengan kesulitan atau kesempitan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, tentu masih banyak keutamaan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua mampu melatih kesabaran kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah kuatkan kesabaran kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara ceramah kolbu hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan materi ceramah yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ucapkan adalah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Ahmad Husani Albar selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.